Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmalia dengan NIM 0805138118230068. Di sini saya akan membahas sedikit tentang logam berat di air dan sedimen. Langsung saja, apa itu logam berat? Sebelumnya logam berat sendiri itu adalah indikator yang digunakan untuk mendeteksi pencemaran air. Nah, ini sedikit cuplikan tentang pencemaran limbah. Sebelumnya kita balik ke definisi. Logam berat itu merupakan komponen alami tanah. Elemen ini tidak dapat didegradasi maupun dihancurkan. Logam berat ini merupakan bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik jika terdapat dalam jumlah yang besar dan mempengaruhi berbagai aspek dalam perairan, baik secara biologis maupun ekologis. Nah, peningkatan kadar logam berat pada air ini mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan untuk proses metabolisme berubah menjadi racun bagi organisme laut. Selain bersifat racun, logam berat di perairan sini dapat terakumulasi dalam sedimen yang pada gilirannya juga terakumulasi dalam organisme. Nah, sebelumnya akumulasi logam berat dalam sedimen laut ini seharusnya menjadi perhatian karena beberapa jenis logam akan menjadi sumber kontaminan bila karakteristik kimiawi fisika lingkungan terjadi perubahan. Markiewicz Patkowska et al. Tahun 2015 menginformasikan dalam penelitian di laboratorium menunjukkan penyerapan dan pelepasan metal tanah ke dalam material tanah menjadi solution atau belum terlarut, sedangkan Simpson et al. 2004 menginformasikan pergerakan metal di sedimen ke dalam air tanah di daerah estuari atau pesisir sangat dipengaruhi dalam dan dikontrol oleh pH dan salinitas air. Balik lagi ke logam berat, yang mana di antara banyak logam berat, raksat nimbal kadmium dan arsenik adalah contoh logam berat paling berpengaruh terhadap lingkungan. Walaupun keberadaan logam berat ini ditemui di semua kompartemen lingkungan, namun implikasi lingkungannya di polutan air karena bagian kontaminan sangat signifikan berada dalam tanah yang akhirnya akan dilepaskan ke kumpulan air. Ada definisi lain yang mana ini merupakan definisi umum juga, yang mana logam berat itu adalah logam toksik yang mempunyai densitas 5 gram per cm meter kubik atau 5 kali lebih besar daripada densitas air. Logam berat masih termasuk dalam golongan dengan kriteria yang sama dengan logam lainnya. Terdapat 80 jenis logam berat dari 109 unsur kimia yang ada di bumi. Balik ke pencemaran oleh logam berat sendiri merupakan masalah besar di lingkungan, terutama di kota dengan tingkat pertumbuhan menengah di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh tidak terkontrolnya tingkat polusi yang disebabkan oleh pertumbuhan industri dan peningkatan dalam penggunaan bahan bakar minyak. Selain itu, kontaminasi logam berat juga dapat disebabkan oleh emisi proses industri, transportasi, aktivitas pertanian, dan aktivitas domestik. Selanjutnya ke jenis-jenis logam berat. Terdapat 2 jenis logam berat, yaitu logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Yang mana logam berat esensial sendiri yakni logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Namun dalam jumlah berlebihan, logam berat tersebut dapat menimbulkan efek toksik atau beracun. Contohnya, seng, tembaga, besi, kobalt, dan mangan. Dan masih banyak lagi yang lain tentunya. Dan yang selanjutnya itu logam berat tidak esensial, yang mana yakni logam berat yang keberadaannya itu dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, bahkan bersifat toksik. Contohnya timbal, merkuri, kadmium, krom, arsen, dan lain-lainnya. Logam berat dapat menimbulkan efek gangguan kesehatan bagi manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut yang terikat pada tubuh serta besar dosisnya. Efek toksik dari logam berat mampu menghalangi kerja enzim sehingga mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan alergi, bersifat mutagen, teratogen, atau karsinogen bagi manusia maupun hewan.
Selanjutnya terdapat metode UV vis spektrofotometri yang biasa kita lakukan di laboratorium, yang mana metode ini sendiri digunakan untuk mengukur kadar logam berat. Yang mana mereknya ini adalah ultraviolet visible. Penggunaan metode spektrofotometri UV vis ini digunakan untuk penelitian, validasi, dan verifikasi. Terakhir, ini merupakan contoh pencemaran terhadap perairan ataupun sedimen di laut